Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabu Ahkamil Haji. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum haji. Wa huwa adapun haji luhutan menurut bahasa itu al-qasdu, artinya menuju atau menyengaja. Ai qasdu ila syai'in yuqsadu ta'dhimuhu ka'batan kanat aw ghairaha. Artinya menyengaja atau menuju kepada sesuatu yang disengaja untuk diagungkan, baik itu di sana berupa Ka'bah ataupun lain-lainnya. Wasar'an adapun haji menurut bahasa itu qasdul baiti menuju ke rumah al-harami yang mulia, Baitullah yang mulia, linnusuki untuk menjalankan ibadah serentetan ibadah-ibadah haji, baik itu berupa rukun-rukunnya haji, wajib-wajibnya haji dan lain-lainnya. Ke Baitullah bukan untuk berwisata, bertamasya, berselfiria, tetapi lin nusuki, benar-benar ibadah. Wasara itu wujubil haji, adapun syarat-syarat wajibnya haji itu syab'atu asya'a, ada 7 perkara. Wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian teks sab'u khisalin, kalimatnya sab'u khisalin, 7 tabiat atau 7 pakerti. Jadi di sini sab'atu asya'a, di sebagian teks lain khisalin. Al-islamu, yakni yang pertama Islam, wal buluhu yang kedua baligh, wal aqlu dan yang ketiga berakal, wal hurriyatu dan yang keempat merdeka. Wajib haji kenapa? Karena dia beragama Islam. Wajib haji kenapa? Karena dia sudah baligh, karena dia berakal, dan karena dia telah bebas. Fala yajibu, maka tidak wajib apa al-hajju haji alal muttasifi, bagi orang yang bersifatan bidzalika, dengan sebaliknya hal tersebut, Islam, baligh, akal, hurriyah. Artinya tidak wajib haji bagi kafir, tidak wajib haji bagi anak sobi karena belum mukallaf, belum baligh. Tidak wajib haji bagi orang yang majnun, tidak punya akal. Tidak wajib haji bagi budak, walaupun hanya sebagian dirinya yang budak, lainnya sudah merdeka atau dikenal dengan budak muba'adon. Kenapa tidak boleh budak? Karena manfaatnya haji itu bukan kembali kepada dirinya budak itu sendiri, tapi manfaatnya haji kembali kepada sayyidnya atau tuannya. Syarat yang kelima berikutnya adalah wa wujuduz zadi, ada atau wujudnya bekal. Orang haji itu membutuhkan bekal, ada bekalnya. Wa'iyatuhu, dan bekakas atau wadahnya zat. Tentu kalau di Indonesia sudah ada aturan-aturannya, yaitu membawa koper atau koper yang beban beratnya
Zaman dulu ini tidak boleh lebih dari 35 kilogram. Ada tas teng-tengan, kemudian ada lagi tas yang ada di sini untuk tempat barang-barang berharga seperti paspor dan sebagainya. Itu termasuk ada awiyah. Kapan dia butuh wadah? Ini taja apabila hajat atau membutuhkan siapa salon jamaah haji ilaiha kepada wadah tersebut. Waqad la yahtaju, dan terkadang tidak butuh siapa calon jamaah haji ilaiha kepada awiyah, pada wadah-wadah atau tempat-tempat yang untuk digunakan menggunakan bekas. Contohnya kayak apa? Kasyahsin, seperti seseorang qoribin yang dekat mimma kata dari kota Mekah. Ini berlaku bagi orang yang dekat dia dengan kota Mekah, yakni bainahu wa baina Makkah duna marhalataini, di antara dia dan Mekah kurang dari perjalanan 2 pos. Ya, umpamanya dia tidak membawa bekas beserta dirinya untuk dibawa, tetapi dia nanti akan mencari di perjalanan dengan barang-barang yang dibutuhkan untuk sangunya. Dan dia apal karena dekat, nantilah bawa beli di sana di perjalanan, banyak di toko. Nah, itu untuk orang yang dekat di antara dia dan Mekah, kadang-kadang tidak membutuhkan yang namanya tempat bekas. Wa yustaratu, dan disyaratkan juga, aidon juga, apa wujudul ma'i, adanya air, fil mawadi'i, di daerah-daerah al mu'tadi, yang dibiasakan atau yang adatnya hamlul ma'i, membawa air, minha, di mawade, membawa air bisa manil misli, dengan harga standar. Ini haji yang zaman dulu air masih sulit, maka disyaratkan harus ada air di daerah-daerah yang biasanya untuk membawa air membutuhkan air yang dengan menggunakan harga yang standar. Pada waktu haji mungkin harga air lebih mahal. Nah, ini namanya harga yang tidak standar, sehingga mahal, tidak mencukupi untuk biaya orang yang ditinggalkan ada di rumah untuk membeli air, maka tidak wajib menjalankan. Kenapa? Tidak wujudul ma. Nah, ini namanya air. Tapi kalau sekarang pemerintah Saudi Arabia sudah membuat air saringan dari air laut yang dijadikan air tawar, dimasukkan ke dalam masing-masing pemondokan untuk kebutuhan selama menjalankan ibadah haji. Gak usah khawatir lah air sekarang itu. Syarat yang berikutnya adalah wa wujudur rohilati, dan adanya kendaraan. Termasuk syarat dia haji karena ada kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Allati tasluhu, yang layak, yang pantas, lahu, bagi muridul haj atau calon jemaah haji. Kendaraannya itu yang pantas, yang tidak mogok lah kalau sekarang itu. Pokoknya kendaraan untuk haji biasanya dispesialisasikan sendiri. Banyak di sana ada bis-bis hafil, termasuk di Indonesia sendiri itu menggunakan Garuda Airline yang sudah menggunakan canggih. Nah, itu namanya allati tasluhu. Dengan cara bagaimana? Pesawat itu bisyiroin, dengan cara membelinya, o istijarin, atau menyewanya. Hada, adapun ini istiratur rohilah, syarat adanya kendaraan itu idza kana syahsu bainahu wa baina Makkah marhalatani fa aksara. Idza kana, ketika adanya syahsu, seseorang calon jamaah haji, fihi, bainahu, di antara dia, wa baina Makkah, dan di antara Mekah, marhalatani fa aksara, 2 pos atau lebih, kayak Indonesia atau di sana orang-orang Mesir yang jauh dari kota Mekah. Intinya jauh lebih dari 2 marhalah. Sawa'un qadara 'alal masyi amla, baik calon jamaah haji mampu untuk berjalan,
ataupun tidak disyaratkan adanya kendaraan, lebih-lebih untuk wanita dan banci, mutlak itu harus adanya kendaraan. Kalau laki-laki enggak. Contohnya nyatanya ada di bawahnya. Kalau perempuan, kenapa harus ada kendaraan? Karena dia lemah fisiknya. Nomor 2, lebih tertutup badannya dan lain-lainnya. Kalau laki-laki enggak harus menggunakan rohilah. Kalimat di bawahnya menerangkan begini. Fa in kana, apabila ada bainahu di antara calon jemaah haji wa baina Makkah dan di antara Mekah duna marhalataini, kurang dari 2 pos, wa huwa, sedangkan dia calon jamaah haji itu qawiyun, kuat, alal masjid, untuk berjalan, lazimahu al hajju bila rohilatin, maka wajib baginya berhaji tanpa syarat harus ada kendaraan. Ini bagi mereka yang dekat fisiknya, laki-laki tentunya fisiknya kuat tanpa harus nunggu kendaraan, maka haji baginya wajib meskipun berjalan kaki tanpa kendaraan. Wa yusaratu, dan disyaratkan juga kaunu madzukiro, adanya hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu apa? Bekal, bekakas, adanya air, adanya kendaraan, semuanya disyaratkan fadilan, melebihi andanihi, dari urusan hutangnya calon jemaah haji, wa an mu'natiman, dan lebih dari biayanya orang, alaihi, yang atas si muridul haji, mu'natuhum, kewajiban membiayai man, wajib ya, ada kelebihan. Artinya semua kewajiban yang sudah disebutkan di atas itu harus di luar untuk membiayai hutang, ongkos keluarganya, muddata dhahabihi, di masa perginya calon jemaah haji, wa iyabihi, dan kembalinya jemaah haji. Ya, kurang lebih waktunya 40 hari lah kalau zaman dulu itu. 40 hari hutangnya sudah disarutang, untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah udah dicukupi, itu baru namanya punya fadlun, punya kelebihan. Selanjutnya wa fadilan, dan lebih aidon juga an maskanihi, dari tempat tinggalnya calon jemaah haji, rumahnya al-laiki, yang layak, bihi, dengan calon jemaah haji, rumahnya kontrakannya sudah dibayar. Yang layak maksudnya bagaimana? Tempat tinggalnya, jangan anak dan istrinya begitu ditinggalkan air belum ada, atau barangkali listriknya belum nyala, itu namanya rumah yang belum layak. Orangnya bapaknya kemana? Haji, di rumah nggak ada air, kasihan anak dan istrinya, nggak ada listrik, itu namanya rumah yang tidak layak. Tidak wajib kalau seperti itu. Wa'an abdin, dan sudah mencukupi dari budak atau pembantu, yaliku, yang pantas bihi, dengan muridul hajj, artinya cukup untuk membiayai rumah yang pantas, yang layak, juga cukup untuk membiayai pembantu. Semua itu namanya kalau sudah dibayar baru ada fadlun. Syarat berikutnya yang ke-7 adalah wa tahliyatut thariqi, sepinya jalan. Wal muradu, adapun yang dimaksud bitahliyati, dengan kata-kata tahliyah, sepi, guna dalam bab haji ini adalah amnut thariqi, amannya perjalanan. Aman itu dhannan, dengan menurut persangkaan. Jadi tidak harus yakin, menurut persangkaan itu sudah aman.
Ya, standar keamanannya sudah terjamin, lebih-lebih apabila ada pihak yang meyakinkan bahwa keamanannya calon jemaah haji sudah terjamin. Itu menjadi syarat tersendiri bagi keamanan calon jemaah haji. Donan bihasabima, dengan menghitung-hitung keamanan, yaliku yang pantas, bikulli makanin, dengan setiap tempat, keamanan yang menjamin di setiap tempat. Falolam yakman, apabila tidak aman, siapa asyaksu, seseorang yaitu calon jemaah haji tidak aman ala nafsihi, atas dirinya sendiri, takut dibunuh, takut barangkali kalau zaman dulu dimakan hewan buas, aumalihi, atau hartanya calon jemaah haji tidak aman, takut dirampok. Yang dimaksudnya harta adalah harta bawaan yang untuk dibawa ke hajian, takut dirampok, misalnya digarong. Ini termasuk aman. Au bud'ihi, atau aman harga dirinya calon jemaah haji. Jikalau semua ini lam yakman, tidak merasa aman, lam yajib, maka tidak wajib, alaihi, bagi syahsu calon jemaah haji, apa yang tidak wajib, al hajju, haji. Nah, lanjutnya waqaluhu, adapun kata-kata musonef, wa imkanul masiri, yakni kata-kata wa imkanul masiri itu sabitun, tetap fi ba'din nusahi, di sebagian teks. Karena ini menjadi syarat yang ke-8 kalau dihitung. Tapi ini tetap di sebagian teks menggunakan kalimat wa imkanus syairi. Syairi bimaknal masiri. Jadi kalau dihitung ada 8. Yang pertama Islam, baligh, akal, huriyah, kemudian ada kendaraan. Yang ke-6 adanya keamanan perjalanan. Yang ke-7 sepi ya, adanya bekal, ya, saya ulangi, Islam, baligh, akal, huriyah, ada bekal, terus ada kendaraan. Terus yang ke-7 keamanan perjalanan. Tadi dikatakan ada 7, tapi ada imkanun masih sabitun. Sabitun tetap dalam sebagian teks. Berarti kalau dihitung 7, wujudur rohilah dan wujuduz zat dijadikan satu syarat. Udah. Begitu maksudnya. Wa qaluhu wa imkanul masiri sabitun fi ba'di nusahi. Wa imkanul masiri, dan syarat berikutnya adalah memungkinkan mengadakan perjalanan. Wal muradu, adapun yang dimaksud bihadzal imkani, dengan ini kemungkinan, itu ayyabqa, bila tersisa minaz zamani, dari waktu, ba'da wujudi zati, setelah wujudnya bekal, warrohilati, dan kendaraan, waktu yumkinu, yang memungkinkan, fihi, di dalam waktu tersebut, as-sairu, mengadakan perjalanan, al-mahhudu, yang diketahui, ilal haji, ke haji. Jadi yang dimaksud memungkinkan mengadakan perjalanan adalah baqa'u zamanin yattasi'u liwusulihi adatan. Masih ada peluang waktu setelah mempunyai bekal, yakni setelah mendaftarkan diri, warafilati, dan setelah adanya kendaraan, sudah ada tiket, masih ada peluang waktu yang cukup untuk mengadakan perjalanan secara kebiasaan sampai kepada haji. Ini namanya istita'ah. Nah, beda. Misalnya begini, kalau dari dulu misalnya tanggal 8 bulan Dzulhijjah, jamaah haji harus sudah ada di Mekah. Perjalanan dari Indonesia ada 11 jam. Belum dari Jeddah ke Mekah ada 73 km. Udah berapa jam itu bisnya dari Jeddah ke Mekah. Kalau tanggal
7 masih di Indonesia, bekalnya sudah ada, tiketnya sudah ada, ini namanya tidak memungkinkan adanya perjalanan. Kalau 11 jam ditambah 4 jam itu udah 14, berarti ada 15 jam. Maka nyampe di sono udah tanggal 9 ngos-ngosan. Nah, kecuali memang kita mempunyai ilmu wali, dari sini ke sono cukup 1 detik. Nah, itu dikecualikan masalah itu. Yang dimaksud ini adalah asairul ma'hud, perjalanan yang sudah diketahui ilal haji. Begitu ya yang dimaksud. Fa in amkana, apabila memungkinkan mengadakan perjalanan, illa anahu, kecuali sesungguhnya syakhs itu yahtaju, membutuhkan likot il marhalataini, untuk ngambah itu menjalankan 2 pos fi ba'dil ayami, di sebagian hari, lam yalzamhul hajju lidorori, maka tidak wajib haji baginya, al hajju, berhaji, lidorori, karena membahayakan. Jadi begini maksudnya, kecuali ila anu sakhs membutuhkan untuk memastikan ya, melakukan perjalanan 2 marhalah, yakni 2 hari, dia akan tempuh dengan perjalanan setengah hari. Ini lam yalzamhu al hajju, maka haji tidak wajib. Kenapa? Karena membahayakan dirinya, ngos-ngosan kecapean. Ukuran standar adalah 2 hari, dia tempuh dengan menggunakan waktu setengah hari. Maka hal yang demikian ini namanya apa? Kesempatan waktu sudah tidak ada. Maka baginya lam yalzamhu al hajju, tidak wajib haji. Karena apa? Membahayakan. Wa arkanul haji, adapun rukun-rukunnya haji itu arbaatun, ada 4. Ahaduha, adapun salah satunya arba'ah, itu al ikhramu ma'an niyati. Ikhram ma'an niyati, bersama dengan niat, atau niat ma'al ikhrami, niat. Artinya bagaimana? Ay niyatut dukhuli, tegasnya niat masuk fil haji, ke dalam ibadah haji. Yang pertama, rukun haji yang harus dilakukan adalah niat sembari ikhram. Tentu ini dari mikot ya, mikot makani. Kalau Indonesia itu dari Yolamlam. Nah sekarang ini kebanyakan dari Jeddah. Ini harus niatnya. Kalau untuk umroh, Allahumma inni nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sunat diucapkan, enggak diucapkan ya ora apa-apa. Demikian juga membaca talbiyah sunat diucapkan. Itu artinya ikhram adalah masuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Begitu ikhram, lain-lainnya tidak berlaku, haram, ada larangan-larangannya. Yang kedua, wasani, dan adapun yang kedua itu al-wuqufu, berhenti. Wukuf itu artinya berhenti. Bi Arafah, di tanah Arafah. Ya, berwukuf di Arafah. Ini menjadi rukun yang kedua. Wal muradu, adapun yang dimaksud dengan wukuf itu hudurul muhlimi, datangnya orang yang ikhram bil haji, dengan ikhram haji, lahdotan, masa yang sebentar, ba'da zawali samsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma arafata, di hari Arafah. Wa huwa, adapun yaumu Arafah itu al yaumu, hari at-tasi'u, yang ke-9, min dzulhijjati, di bulan Dzulhijjah. Wukuf, berdiam diri di tanah Arafah pada tanggal 9, waktunya setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Sampai mana? Ila fajri,
ya, ila fajri yaumin nahri, sampai fajar hari nahar, hari menyembelih, yaitu hari raya Idul Adha. Wa huwa adapun yaumun nahri itu al-asiru, tanggal ke-10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Masalah wukuf ini ya, lahdotan itu artinya sebentar, namun sebaiknya dia itu mengumpulkan antara siang dan malamnya. Jadi kalau tanggal 9 pada duhur, sayoganya terus sampai malam harinya, malam hari raya. Ini utamanya seperti itu. Kalau ada orang yang sakit, bagaimana? Yang sakit namanya safarul wukuf. Kenapa? Bisyarti kaunil waqifi ahlan lil ibadati, karena dengan syaratnya orang yang wukuf ahlan, ahli lil ibadati, terhadap ibadah. Nyampe di sono gila, pas giliran wukuf masih gila, enggak jadi wukufnya, enggak ngerti itu tanah Arafah. Wala muhma alaih, dan tidak ahli orang yang muhma alaih. La muhma alaih artinya pingsan, siuman, tidak sadarkan diri, nggak tahu dia wukuf kayak apa. Beda dengan orang sakit. Orang sakit itu masih ahlan lil ibadati. Kita sering mendengarkan bahwa orang sakit sholatnya dengan duduk, nggak bisa dengan duduk, dengan tiduran miring, nggak bisa tiduran miring, dengan tiduran terlentang. Itu menunjukkan bahwa orang sakit masih ahli ibadah. Di sana dinamakan safarul wukuf, di atas kendaraannya. Jadi wukuf di atas kendaraan itu diperbolehkan, karena di dalam keterangan lain ada yang mengatakan begini, wayakfi, dan mencukupi apa wukuf, walau ala dhuhri dabatin, sekalipun di atas punggungnya dabah, ya, hewan kendaraan. Aw sajarotin, atau di pohon, fiha, di Arafah. Berarti kalau ada orang sakit, ada di atas kendaraan ambulan sambil ada yang diimpus, berarti wayak fi. Yang tidak boleh adalah walayak fi, dan tidak mencukupi apa atau ya ronu, terbang fi hawaha, di atas atau di atasnya tanah Arafah. Itu namanya wukuf. Pakai pesawat ngeng aja sebentar, nggak jadi, karena tidak termasuk dalam kategori hawaul Arafah. Ya, sampai mana? Ila fajri wa yastamiru, dan berlanjut apa waktu wukufi, waktu wukuf, ila fajri yaumin nahri, sampai fajar hari ke-10, yakni fajarnya hari raya Idul Adha. Kemudian wasalisu, adapun yang ketiga itu at-tawafu, tawaf, tofayatufu, mengelilingi bil baiti, di Baitullah. Jadi rukun. Nyampe sono kalau nggak mengelilingi ngapain? Masa cuma melihat orang ngiterin, ya. Mengelilingnya sab'a tawafatin, 7 kali kelilingan, 7 kali mengitari. Ja'ilan, halnya sakhes menjadikan fi tawafihi, di saat tawafnya, al baita, Baitullah, an yasarihi, di sebelah kirinya. Jadi Baitullah di sebelah kiri, kita berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu berputar ke kanan, kalau kita itu dari kiri, di sebelah kiri otomatis berputarnya ke kanan. Kayak kita menulis Arab itu kalau kita dari sebelah kanan terus muter. Nah ini selanjutnya mubtadi'an, dia memulai bil hajaril aswadi, dengan hajar aswad. Setidak-tidaknya muhadian itu sejajar lahu dengan hajar aswad. Fi mururihi, di saat lewatnya sakhes, bijami ibadani, dengan seluruh badannya. Jadi cara memulainya adalah mulai dari hajar aswad. Kalau zaman dulu masih
sesak itu nggak bisa ke Hajar Aswad, maka cukup melambaikan tangan yang di situ sudah ada apa namanya ya, yang sinar hijau. Maka di situ cukup melambaikan tangan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melangkah pelan-pelan sampai 7 kali. Dihitung pakai tanda kayak begini nih, pakai karet, pakai apa? Di sini 7, begitu mengitar 1, karetnya pindah ke sini. Mengitar lagi 1, karetnya pindah ke sini. Sampai karetnya berpindah tangan menjadi 7 kali. Supaya nggak lupa, karena kalau di sana empet-empetan orang, perputarannya baru dapat berapa kali? Lupa lagi. Maka pakai tanda. Sekarang udah ada tasbih yang ujungnya ada itu ada tasbihnya kecil, ada 7, itu kalau sudah 1 putaran pindah. Nah, itu untuk menandakan supaya orang yang haji itu tidak lupa ya, karena di sana empet-empetan, wah bingung kemana-mana, akhirnya lupa hitungannya, entar capek sendiri. Falau bada'a, masalah apabila memulai siapa sakhs bighairil hajari, dengan selain Hajar Aswad, lam yuhsab, maka tidak dihitung apa tawafnya lahu bagi dia. Kalau memulainya tidak dari Hajar Aswad, putarannya itu tidak dihitung. Mulainya dari rukun Yamani, kesel capek, tidak dihitung. Baru nanti berikutnya, ketika putaran berikutnya baru dihitung. Makanya harus pakai tanda ya, supaya jelas. Kalau nggak ngerti nanti sia-sia tawafnya, apalagi kalau sampai tawaf ifadah, tawaf rukun buat tawaf sunat. Nah, biasanya kalau sudah selesai tawaf itu nanti kalau sudah selesai dicek di masing-masing pondokan. Ayo siapa yang tadi tawafnya lupa? Ayo siapa yang tadi tawafnya ngentut? Nah, dicek nanti oleh ketua rombongannya. Maka di sini tawaf itu penting kalau itu memang tawaf ifadah. Selanjutnya warabi'u, adapun yang keempat itu as-sa'yu, sa'i. Sa'i itu lari-lari ngejek, lari-lari kecil, baina sofa, di antara sofa, bukit sofa, wal marwata, dan bukit marwah. Setelah tawaf selesai, sholat 2 rakaat, ya ini namanya sholat sunat tawaf. Surat yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Kalau bisa menghadap ke makam Ibrahim, kalau nggak bisa ya mepet sono menghadap ke Ka'bah. Setelah itu minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam sudah disediakan supaya capeknya tersembuhkan. Minum air Zam-Zam, doanya adalah minum air Zam-Zam ya, ngertilah doanya ya. Doanya minum air Zam-Zam ya. Ini misalnya setelah minum air Zam-Zam terus menuju ke rukun yang keempat, yakni ke sofa sab'a marratin, 7 kali ke sofa dulu. Nah, kalau menujunya keliru ke marwah tidak dihitung, yang dihitung balikannya ya. Tapi insya Allah kalau masalah haji ini tidak ada yang keliru lah, soalnya di sana ada yang membimbingnya. Ketika sampai di sofa, menghadap ke Baitullah sambil berdoa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafan bi ahdika wa tiba'an sunnati nabiyyika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Kita usapkan mukanya terus kita sa'i. Nah, begitu nyampe di sofa dihitung 1 kali. Ayyabda'a fi awwali marratin bis sofa wa yahtimu, dan mengakhiri bil marwata, dengan bukit marwah. Wa yusabu, dan dihitung zahabuhu, perginya sakhs, minas sofa, dari bukit sofa, ilal marwati, kepada bukit marwah, marrotan 1 kali.
Wa'uduhu dan kembalinya syakhs minha dari marwah ilaihi ke sofa marrotan ukhra dihitung 1 kali. Ini berlaku juga kayak tadi memindahkan karet soalnya takut hitungannya lupa, padahal itu bukan hal yang remeh soalnya capek 7 kali. Sofa marwah itu berapa meter ini ya? Sofa ke marwah dari ada catatan dari sofa ke marwah itu 405 meter. Nanti di sana ada plang hijau. Nah, mulai plang hijau itu lampu hijau itu untuk untuk berlari kurang lebih 70 meter. Nanti kalau 70 meter ada lampu hijau lagi, itu nggak usah jalan kaki aja. Udah, saya kira untuk masalah sa'i sudah selesai. Berikutnya adalah membahas tentang lafaz. Wasofa, adapun sofa bil qasri dengan dibacakan pendek itu torofun ujung atau pucuk gunung. Torofu jabalin pucuknya gunung. Jabali Abi Kubesin pucuknya gunung Abi Kubes. Nah sekarang Abi Kubes sudah nggak ada, sudah menjadi istana kerajaan. Wal marwatu adapun marwah bi fathil mimi dengan dibacakan fathah mimnya itu alamun tanda alal maudhi'i atas suatu tempat al ma'rufi yang sudah terkenal, sudah diketahui bi Makkah di Mekah, yaitu torofu jabali Koenuko, ujung gunung Koenuko. Wa miqdaru ma baina Safa wal Marwah, adapun ukuran antara Safa dan Marwah adalah Mekah dan Marwah adalah antara Safa dan Marwah adalah 405 meter. Sedangkan untuk berlari-lari kecilnya adalah 70 meter. Wabagia dan masih tersisa min arkanil haji dari rukun-rukunnya haji apa yang tersisa al halku mencukur rambut awit taksiru atau memendekkan rambut. In ja'alna apabila kami menjadikan kulan masing-masing min huma dari halku dan taksir, saya jadikan nusukan sebagai bentuk ibadah haji. Kalau kami menjadikan mencukur rambut atau memendekkan rambut, ya memendekkan rambut belum tentu gundul, tapi pendek banget cukurnya. Saya hitung itu sebagai nusuk, termasuk rangkaian ibadah haji, maka itu termasuk rukun. Wa adapun ja'lu kullin nusukan, menjadikan mencukur rambut dan memotong rambut itu sebagai rukun adalah kaul yang terkenal. Fa'inkulna apabila kami berkata inna kullan min huma istibahatu mahdurin, apabila aku berkata bahwa sesungguhnya masing-masing dari mencukur rambut dan memotong rambut istibahatu mahdurin, diperbolehkannya hal yang tercegah, falaisa minal arkani, maka keduanya tidak termasuk kategori rukunnya haji. Jadi termasuk rukunnya haji menggunakan pendapat yang masyhur cukur rambut. Nah, rambut ini tidak kayak orang wudu, boleh mencukur rambut di luar batas kepala. Kalau wudu kita mengusap rambut yang ada di batas kepala. Kalau haji mencukur rambut boleh rambut yang ada di luar kepala, yang penting rambutnya kepala. Wajibu dan wajib takdimul arkani mendahulukan takdimul ikhrami mendahulukan ikhram, mendahulukan niat ala kullil arkani atas seluruh rukun-rukunnya haji as-sabiqati yang telah berlalu. Ini maksudnya adalah menjadikan ya tertib sebagai rukun. Jadi kalau dihitung rukunnya ada ditambah lagi yaitu yang namanya ikhram 2, tawaf ifadah 3, sa'i, nomor 4 adalah mencukur
mencukur rambut. Terus nomor 5 adalah tertib. Jadi ini tertib tidak dihitung terhadap rukun. Dalam kitab lain tertib termasuk rukunnya haji. Karena di sini ada wajibu taqdimul ikhrami ala kullil arkani as-sabiqati.